Hey ho YouTube, welcome back to my channel Just Content bersama gue Bayu Aji Saputra. Di sini gue bakal kembali membawakan konten yaitu Creepy Time karena udah lama banget gak bikin Creepy Time dan udah lama banget gak upload. Sorry guys. Kembali ke topik. Kali ini kita bakal bahas tentang ghost education guys, karena kita mencari pengetahuan atau pengertian-pengertian dasar-dasar dari apa sih aktivitas paranormal tersebut. Nah, kali ini gue bakal jelasin hal ini secara ilmiahnya, dan penjelasan ini gak cuma gue karang guys, ini gue dapat dari kutipan di liputan6.com. Jadi lo bisa cek sendiri nanti di liputan6.com. Kita ke infrason. Kenapa gue sebut infrason? Karena ternyata infrason ini pada umumnya manusia cuma bisa dengerin 20 Hz ke atas sampai dengan 20.000 Hz. Camkan itu 20 Hz frekuensi ya yang bisa didengar telinga manusia secara normal, itu 20 Hz sampai ke 20.000 Hz ke atas. Jadi sampai batasnya 20 sampai 20.000. Nah, yang nggak bisa didengar manusia adalah 20 Hz ke bawah. Jadi sampai 0 Hz, 0,01 minus berapa Hz itu yang tidak bisa didengar manusia, tapi bisa didengar makhluk lain. Makhluk lain itu apa? Hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, mungkin bisa jadi ayam. Itulah kenapa bisa terjadi fenomena seperti anjing berteriak malam hari, kucing berteriak malam hari, ataupun ayam berteriak malam hari. Nah, manusia tidak bisa mendengarkan frekuensi tersebut karena terlalu kecil untuk telinga normal manusia. Manusia tidak bisa mendengarnya, tapi manusia cuma bisa merasakan vibrasi dari frekuensi tersebut. Jadi kita cuma bisa merasakan getaran, dan efek sampingnya adalah kita merasa merinding, bisa jadi sudah mulai kayak ketakutan, bahkan sampai ke tahap halusinasi guys, seperti itu. Jadi itu pengertian pertama secara ilmiah dari infrason. Jadi kalau kalian sudah merasa merinding, coba cek-cek dulu deh, kayaknya cuma ada getar-getaran doang, dan itu sering terjadi di daerah rumah kosong, gedung besar. Makanya kalian kalau nonton orkes tiba-tiba kayak penyanyinya menyanyi keren banget, kalian bisa merinding sendiri. Itu ternyata mungkin di bagian getaran mikrofonnya bisa menghasilkan getaran frekuensi atau hertz yang lebih rendah daripada 20 hertz. Seperti itu guys. Nah, yang kedua itu adalah ideomotor effect. Kenapa gue sebut ideomotor effect? Karena ini adalah gerakan dari manusia, dan ini ada di liputan6.com ya. Dan penjelasannya itu, kalau kalian pernah ngeliat film Jelangkung atau kalian pernah main tersebut, kenapa tuh boneka bisa seolah-olah gerak sendiri guys? Pergerakan itu adalah 4-3 orang kita megang, terus kita goyangin tuh mainan ataupun pensil ataupun apa terserah, pentunjuk atau apa, dan itu terjadi karena sugesti dari otak kita yang sedang terkontaminasi oleh rasa takut dari manusia itu sendiri. Jadi pergerakan itu bukan karena digerakin makhluk halus ataupun digerakin oleh leluhur atau apa, tapi tidak. Hal itu terjadi karena otot kalian sugesti oleh otak yang sedang terkontrol oleh alam bawah sadar kalian. Jadi efeknya dan bisa menggerakkan tangan kalian sendiri, seperti itu guys. Nah, itu tadi penjelasan pertama infrason, ideomotor effect. Dan yang ketiga itu ada, bentar saya harus kasih contekan nih biar parah-parah banget ya. Nah, di sini yang ketiga itu automatism. Automatism ini adalah apa namanya, yang kayak orang-orang bisa melihat sesuatu, bisa melihat sosok, bisa kayak menjadi sesuatu. Nah, jadi automatism itu adalah, ini kita kembali lagi ke rangka otak. Jadi kita mengenal sudut otak, dan automatism ini terjadi di saat gue baca biar gak salah ya, yang mana ketika medium memasuki fase turun ke alam bawah sadarnya, otak bawah sadarnya memunculkan berbagai macam ide yang akan dianggap si medium sebagai bisikan arwah. Seperti itu. Jadi si medium ini adalah objek seperti kita, karena otak kita masih di medium, tidak di low dan tidak di high, di tinggi. Jadi posisi kita di medium. Dan jika kita sudah memiliki fase bawah, itu namanya intuisi. Kalau kalian pernah ngerasain menang lotre atau taruhan secara feeling doang, itulah namanya titik alam bawah sadar kalian sedang dikendalikan oleh intuisi atau alam bawah sadar kalian. Yang keempat, tadi sudah ketiga ya. Pertama tadi infrasound, yang kedua itu ideomotor effect, yang ketiga automatism, dan yang keempat itu adalah, ini keren guys. Jadi namanya itu adalah keracunan gas karbon dioksida ya. Nah, kalian pernah merasakan halusinasi, ketakutan di saat di ruang sempit, ataupun trauma di tempat sepi, sempit, dan mencekam?
Coba cek deh, siapa tahu kompor kalian terbuka, ataupun itu bisa diakibatkan dengan spora jamur yang ada di dinding-dinding tempat yang memang jarang dibersihkan. Jadi makanya orang-orang yang sering uji nyali ataupun gimana ya, tempat-tempat yang menurut kita serem itu rata-rata bangunan kosong, gedung tua dan sebagainya, karena di situ sudah dimuncul spora jamur yang menimbulkan efek karbon dioksida berlebih kepada otak kita. Jadi otak kita tergerus oleh intuisi atau sugesti yang berlebihan, akhirnya kita mendapatkan efek yaitu namanya halusinasi, guys. Nah, yang tadi yang keempat yaitu keracunan karbon dioksida. Makanya kita dilarang tidur malam hari di bawah pohon, guys, karena karbon dioksida lagi banyak-banyaknya di situ. Dan yang kelima, ini yang paling sering kalian dapati, apalagi untuk di sekolah kalian yang dulunya angker, ataupun di perusahaan kalian dari yang dulu angker, yang terbilang angker, walaupun saya nggak terlalu yakin dengan hal itu adalah kesurupan massal, guys. Kesurupan massal ini kita bisa sebut itu adalah histeria. Kenapa gue sebut histeria? Makanya histeria ini terjadi karena beban atau stres pikiran pada manusia yang mengakibatkan tekanan pada otak, mensugestikan depresi yang berlebihan. Akhirnya efeknya adalah yang sering kena adalah cewek-cewek dan rata-rata yang sedang lagi PMS atau haid, guys. Jadi mereka efeknya adalah teriak-teriak, menangis, histeris pokoknya. Dan kerennya jadi efek berantai. Dan kenapa itu sering terjadi sekolah dan perusahaan atau kantor atau pabrik? Ya karena tekanan di situ. Pekerjaan di atas tekanan, sekolah mungkin kebanyakan tugas, pekerjaan sering diminta bos, dimarahin bos, akhirnya terjadi tekanan histeria yang saat terlalu menekan otak manusia, akhirnya dia histeris, guys. Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke, itu sudah 5 ya. Yang pertama tadi ada infrasound, yang kedua tadi ada idiomotor effect, yang ketiga itu adalah automatism, yang keempat itu adalah keracunan gas karbon, dan yang terakhir itu histeria. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gue secara ilmiahnya. Kalau kalian mau cari tahu secara secara spiritual, secara paranormal sekalian, bisa komen di bawah dan minta saya bikinin video dari versi bukan ilmiahnya, jadi versi dari kepercayaan ataupun dari sisi paranormalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Saya harapkan untuk kalian bisa berkomentar dengan baik, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan tolong like jika kalian suka, jangan di-dislike jika tidak suka. See you next time. Jangan terlalu berharap pada video ini because this is just content. Terima kasih. Saya Boy Saputra. Assalamualaikum.